Halo guys, perkenalkan nama saya Fato Taraman. Di sini saya akan menjelaskan video tentang ETL. ETL yang merupakan singkatan dari Extract Transform Load yang merujuk pada serangkaian proses yang digunakan untuk memindahkan data dari sumbernya, membersihkan dan mentransformasikannya, dan kemudian memuatnya ke dalam suatu tempat penyimpanan data seperti data warehouse. Mengapa ETL penting dalam konteks data warehouse? Alasannya yang pertama adalah integrasi data. ETL memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber yang berbeda. Data warehouse seringkali mengumpulkan data dari berbagai sistem operasional, aplikasi, dan sumber data lainnya. Karena itu, proses ETL memastikan bahwa data dari berbagai sumber tersebut dapat diintegrasikan ke dalam satu repositori tunggal. Yang kedua, pembersihan dan transformasi data. Data yang diambil dari sumber eksternal mungkin punya format yang berbeda, nilai yang hilang, atau duplikat. Nah, proses ETL ini mencakup langkah pembersihan data untuk memastikan kualitas data yang baik dan konsisten. Selain itu, transformasi data memungkinkan penggunaan format yang konsisten dan standar di dalam data warehouse. Yang ketiga adalah optimasi kinerja. Proses ETL ini dapat membantu mengoptimalkan kinerja data warehouse. Ini melibatkan perubahan struktur data, indeks, dan format agar sesuai dengan kebutuhan analisis dan pelaporan. Dengan melakukan transformasi data sebelum dimuat ke dalam data warehouse, kita dapat meningkatkan efisiensi dan responsivitas query. Yang keempat adalah memisahkan data operasional dan analitis. Data warehouse biasanya memisahkan data operasional yang digunakan untuk operasi sehari-hari bisnis dan data analisis yang digunakan untuk analisis dan pelaporan. Proses ETL ini membantu memindahkan dan mentransformasikan data dari lingkungan operasional ke dalam format yang lebih sesuai untuk analisis bisnis. Yang kelima adalah mengelola perubahan struktur sumber data. Sumber data operasional dapat berubah seiring waktu, baik dalam hal struktur maupun format. Nah, proses ETL ini dirancang untuk mengelola perubahan ini dan memastikan bahwa data dapat diintegrasikan dan diakses tanpa mempengaruhi kinerja atau konsistensi. Yang keenam adalah menyediakan data yang konsisten dan akurat. Dengan melakukan pembersihan, transformasi, dan integrasi data, ETL membantu memastikan bahwa data yang ada di dalam data warehouse adalah konsisten dan akurat. Hal ini sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang baik dan analisis yang handal. Yang ketujuh adalah memungkinkan analisis pelaporan yang efektif. Data yang telah melalui proses ETL menjadi siap digunakan untuk analisis dan pelaporan. Dengan punya data yang terstruktur dan terorganisir dengan baik di dalam data warehouse, pengguna dapat dengan mudah mengambil informasi yang mereka butuhkan untuk mendukung keputusan bisnis. Apa itu extraction? Extraction adalah langkah pertama dalam proses ETL. Pada tahap ini, data diambil atau diekstraksi dari sumber-sumber eksternal yang beragam. Sumber data ini bisa berasal dari berbagai platform, sistem, atau format, termasuk basis data operasional, file text, dan lainnya. Ada beberapa aspek penting dari langkah ekstraksi. Yang pertama adalah identifikasi sumber data, yaitu menentukan sumber data yang akan digunakan. Ini bisa mencakup data relasional dan data dari aplikasi bisnis dan sebagainya. Yang kedua adalah koneksi ke sumber data. Buat koneksi dengan sumber data untuk mengakses informasi yang diinginkan.
Ini melibatkan parameter seperti alamat server, nama pengguna, kata sandi, dan lainnya, tergantung pada jenis data, pada jenis sumber datanya. Yang ketiga adalah pemilihan data yang diperlukan. Identifikasi dan memilih hanya data yang diperlukan untuk analisis dan penyimpanan. Tidak semua data dari sumber eksternal perlu dimuat ke dalam data warehouse. Yang keempat adalah metode ekstraksi. Pilih metode ekstrak yang sesuai. Ini bisa mencakup metode ekstraksi batch, di mana data diambil secara periodik, atau ekstraksi real time, di mana data diambil segera setelah tersedia. Yang kelima, handling perubahan data. Kelola perubahan data yang terjadi pada sumber data. Ini termasuk pemantauan perubahan data baru atau data yang telah diubah sejak ekstraksi sebelumnya. Apa itu transform? Transform atau transformasi, di mana data yang telah diekstraksi dari sumber eksternal diperoleh dan diubah agar sesuai dengan kebutuhan analisis dan penyimpanan. Transformasi data melibatkan serangkaian langkah untuk membersihkan, mengubah format, dan memanipulasi data sehingga dapat diintegrasikan dengan baik ke dalam data warehouse atau penyimpanan dengan data tujuan. Ada beberapa aspek utama dari langkah transformasi ini. Yang pertama adalah pembersihan data. Identifikasi dan tangani masalah kualitas data, seperti nilai yang hilang, duplikat, atau tidak valid. Ini mencakup pembersihan dan normalisasi data untuk memastikan kualitas data yang baik. Yang kedua, transformasi struktur data. Ubah struktur data ke dalam format yang sesuai dengan kebutuhan analisis. Ini bisa mencakup pemilihan kolom tertentu, penggabungan data dari beberapa sumber, atau pembentukan data agregat. Yang ketiga, manipulasi data. Terapkan operasi matematis, logika bisnis, atau fungsi khusus untuk memanipulasi data. Contohnya, termasuk konversi unit, perhitungan, atau penerapan aturan bisnis tertentu. Yang keempat, penggabungan data. Jika data berasal dari beberapa sumber, penggabungan atau penyatuan data dapat diterapkan untuk menciptakan satu set data yang terintegrasi. Yang kelima, filtering data. Terapkan filter untuk menyaring data yang tidak diperlukan atau data yang tidak memenuhi kriteria tertentu. Yang keenam, enrichment data. Tambahkan informasi tambahan atau kolom ke data yang sudah ada untuk memperkaya informasi yang tersedia. Yang kelima, validasi data. Lakukan validasi data untuk memastikan bahwa data memenuhi standar dan kriteria kualitas tertentu. Yang kedelapan, agregasi data. Agregasi data jika diperlukan, seperti menghitung total, rata-rata, atau nilai statistik lainnya. Yang kesembilan, pengkodean dan dekode data. Terapkan pengkodean atau dekode data jika diperlukan untuk mengganti nilai atau menjelaskan informasi. Yang ke-10, pengelolaan perubahan data. Kelola perubahan data yang terjadi pada sumber data dan disesuaikan transformasi jika diperlukan. Apa itu loading? Loading atau pemuatan adalah langkah terakhir dalam proses TL, di mana data yang telah diekstraksi dan ditransformasi dari sumber eksternal dimuat ke dalam data warehouse atau penyimpanan data tujuannya. Pada tahap ini, data warehouse sudah diproses dan siap untuk analisis bisnis. Akan disimpan dalam suatu repositori yang memungkinkan penggunanya untuk dengan mudah mengakses, mengeksplorasi, dan melaporkan informasinya. Ada beberapa aspek utama dari langkah loading ini. Yang pertama, identifikasi target data warehouse. Tentukan lokasi penyimpanan data yang akan digunakan sebagai tujuan. Ini bisa berupa data warehouse, data mart, atau penyimpanan data lainnya sesuai dengan kebutuhan bisnis.
Yang kedua, memuat data. Transfer data yang telah diolah dari proses ekstraksi dan transformasi ke dalam data warehouse. Proses ini dapat dilakukan secara batch, di mana data dimuat ke dalam kelompok tertentu, atau real time, di mana data dibuat segera setelah diproses. Yang ketiga adalah readient index dan optimasi. Setelah data dimuat, terapkan data dan optimasi lainnya pada data warehouse untuk meningkatkan kinerja query analitis. Hal ini bertujuan untuk memastikan akses dan analisis data dapat yang cepat dan efisien. Yang keempat, logging dan monitoring. Lacak dan rekam aktivitas pemuatan untuk pemantauan dan audit. Logging ini dapat membantu mengidentifikasi masalah, melacak perubahan data dari waktu ke waktu, dan memberikan jejak aktivitas ETL. Yang kelima, validasi data. Lakukan validasi data setelah dimuat untuk memastikan bahwa data yang ada di dalam data warehouse sesuai dengan kebutuhan dan standar kualitas yang diterapkan. Yang keenam, pembaruan metadata. Pembaruan metadata terkait struktur dan aspek lain dari data yang baru dimuat. Metadata ini paling penting untuk membantu pemahaman dan dokumentasi mengenai data dari data warehouse. Yang ketujuh, backup. Lakukan backup setelah dimuat sehingga ada salinan data yang dipulihkan jika terjadi kegagalan atau masalah lainnya. Contoh studi kasus. Di sini ada contoh dari pengencer global Graph Diamonds. Nah, mereka itu memanfaatkan fitur dan kemampuan dari ETL dengan platform BPA dengan mengintegrasikan lebih dari 50 entitas SAP, Business One, EPOS, dan SAP Concur untuk mengotomatisasi berbagai proses bisnis, termasuk pemeriksaan data otomatis, laporan, dan peringatan, yang mana hal ini memungkinkan organisasi untuk mencapai gambaran lengkap tentang operasi perusahaan termasuk penjualan, stok, dan inventaris. Graph Diamond ini menggunakan platform BPA untuk pemeriksaan data otomatis. Hal ini memerlukan penghapusan anomali dalam data secara otomatis dan pemeriksaan kesalahan penetapan harga sekaligus memicu peringatan email dan sistem bila diperlukan untuk memastikan bahwa data tidak terduplikasi antar sistem. Kesimpulannya, ETL itu merupakan singkatan dari extract, transform, load, yang merujuk pada serangkaian proses yang digunakan untuk memindahkan data dari sumbernya, membersihkan dan mentransformasikannya, dan kemudian memuatnya ke dalam suatu tempat penyimpanan data seperti data warehouse. Dengan adanya ETL ini, data warehouse dapat menjadi sumber daya yang kuat untuk analisis bisnis yang efektif dan pengambilan keputusan yang informasional dalam suatu organisasi.